Perkenalkan, nama saya Verina Ariela Cahyadi dengan NIM 230555143. Di sini saya akan membuat rangkaian sensor ultrasonik. Di situ ada breadboard, sensor ultrasonik, not MCU, dan kabel. Selanjutnya, pasang not MCU ke breadboard. Lalu, pasang sensor ultrasoniknya ke breadboard. Selanjutnya, hubungkan kabel dari sensor ultrasonik ke not MCU. Yang pertama itu ada VCC disambungkan ke VIN. Lalu, trigger disambungkan ke D1. Echo disambungkan ke D2. Terakhir itu GND disambungkan ke GND. Jika sudah terpasang semua, sekarang sambungkan kabel micro USB dari not MCU ke laptop. Berikut ini adalah kode program untuk menjalankan sensor ultrasonik. Selanjutnya, jika sudah disambungkan ke kabel micro USB, maka program dapat diupload. Jika program berhasil diupload, sekarang kita lihat di serial monitor di pojok kanan atas untuk melihat outputnya. Halo semua, perkenalkan nama saya Ida Yumaita Devi Kencana dengan NIM 230551087. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana implementasi dari penggunaan sensor DHT. Nah, untuk sebelumnya, sensor DHT itu adalah sensor yang mendeteksi adanya temperatur dan kelembapan pada ruang sekitar atau lingkungan sekitar. Nah, alat-alat yang digunakan yang pertama ada breadboard, ada not MCU, selanjutnya ada sensornya yaitu DHT sensor yang 22, dan juga ada beberapa kabel. Baik, saya akan lanjutkan dengan bagaimana cara merakit dari sensor tersebut. Pertama-tama, pasang not MCU pada breadboard. Yang kedua, pasang sensor DHT 22-nya. Selanjutnya, pasang kabel sesuai dengan tempatnya. Nah, yang pertama ini dipasang dekat sensornya. Selanjutnya diarahkan pada 3V. Ini adalah plusnya. Selanjutnya, kabel akan dipasang di out pada sensor DHT22 dan lagi satu akan dipasang di D5. Kabel terakhir akan dipasangkan pada sisi minus dari sensor DHT dan disambungkan pada not MCU bagian GND. Yang terakhir adalah pemasangan kabel micro USB pada not MCU yang nantinya akan bisa dipasangkan juga pada laptop. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana program yang akan dibuat agar bisa menjalankan DHT sensor ini. Yang pertama ada include dht.h. Itu artinya agar compiler menyertakan file header yang akan bisa membaca library
dari sensor DHT. Lalu di define DHT type DHT22 karena kita menggunakan sensor DHT yang seri 22. Lanjut dengan integer DHT pin 14, itu artinya kita mendefinisikan variabel integer DHT pin dengan nilai 14. Karena ini saya pakai D5 di mana GPIO-nya itu serial number 14. Lanjut ke DHT, huruf DHT kecil, dan dalam kurung ada DHT pin dan DHT type itu untuk mendeklarasikan objek DHT dari kelas DHT yang telah disediakan oleh library DHT. Ini itu akan menginisialisasikan objek DHT dengan pin yang ditentukan. Selanjutnya ini berdua adalah mendeklarasikan untuk penyimpanan dari temperatur, menyimpan data temperatur dan juga menyimpan data kelembapan. Selanjutnya ini void setup itu untuk saat dieksekusi sekali akan programnya berjalan. Nah, serial begin 9600 ini adalah inisialisasi komunikasi serial dengan bound rate itu 9600 bps. Selanjutnya ada pin mode. DHT pin input itu mendeklarasikan pin DHT pin sebagai input. Lalu ada DHT begin itu untuk memulai komunikasi dengan sensor DHT. Ini ada delay yang memberikan jeda selama 1 detik. Lanjut ada void loop. Di dalam void loop ini terdapat temperatur temp sama dengan DHT.read temperatur, di mana ini tuh akan membaca suhu dari sensor DHT dan menyimpan nilainya ke dalam variabel temp. Ini juga sama akan membaca nilai kelembaban dan disimpan pada variabel hub. Selanjutnya, data tersebut akan di-print dengan tulisan temperatur di mana akan mencetak nilai suhu yang sudah disimpan. Ini juga sama, dia akan mencetak nilai kelembaban yang sudah disimpan pada variabel hub ini. Selanjutnya, dia akan mendelay hal tersebut selama 1 detik. Dan itu akan terus berulang. Baik, selanjutnya kita akan mencobanya ke dalam breadboard ini. Oke, karena programnya sudah ada dan sudah di-connect juga sama rangkaiannya. Nah, tadi saya lupa menjelaskan kalau misalnya dalam implementasi DHT ini perlu adanya library untuk membaca sensornya. Nah, di pertama itu ada DHT sensor library yang ada float, selanjutnya ada yang ESP. Nah, ini satu lagi yang ini, dan coba kita jalankan ini, kita upload agar bisa terbaca di .mcu-nya. Lihat ke bawah, compiling dulu. Oke, karena sudah 100%. Sekarang kita buka di sini serial monitor untuk melihat apakah itu berhasil atau tidak. Nah, sudah kelihatan. Ini ada temperatur 30,60, kelembapannya 64,80. Sekian. Dia akan terus berulang selama 1 detik. Perkenalkan, nama saya Elsa Pratapubolo dengan NIM akhiran 1061 dari kelas I. Jadi NetMCU-nya telah terhubung pada breadboard dan kita akan menghubungkan peer pada NetMCU di breadboard. Ini merupakan peer yang akan kita hubungkan kepada NetMCU. Nah, terdapat titik tentunya itu signal processing di sebelah kiri. Jadi yang pertama itu GND, yang kedua digital out, dan yang ketiga VCC. Jadi kita akan menghubungkan peer dengan kabel penghubung yang akan mempermudah kita dalam menghubungkan peer ke NetMCU.
dan kita akan menghubungkan peer ini dengan kabel kepada NAND MCU-nya. Jadi yang berwarna kuning adalah GND, yang warna hijau adalah digital out, dan yang warna biru adalah VCC. Jadi yang GND kita hubungkan ke GND, yang digital out kita hubungkan ke D1, dan yang VCC kita hubungkan ke VIN. Lalu kita akan menghubungkan rangkaian peer ini ke Arduino IDE menggunakan kabel USB. Lalu kita akan menghubungkan USB ini kepada laptop untuk di-run pada Arduino IDE. Program ini menggunakan sensor peer atau passive infrared untuk mendeteksi gerakan. Variabel input pin menunjukkan pin yang terhubung ke sensor peer. Variabel peer state menunjukkan status sensor yang awalnya diatur ke low, yang berarti tidak ada gerakan yang terdeteksi. Variabel val akan membaca nilai digital dari pin input pin. Pada setup atau main-nya, serial monitor diatur dengan kecepatan 9600 baud dan pin input pin diatur sebagai input. Pada loop, nilai digital dari pin input pin dibaca dan disimpan dalam variabel val. Jika nilai val adalah high dan peer state adalah low, maka pesan yang muncul akan motion detected atau gerakannya terbaca. Nah, jika val adalah low dan peer state adalah high, maka pesannya motion ended atau gerakannya itu telah terhenti. Nah, program ini akan terus membaca sensor peer dan menampilkan pesan di serial monitor sesuai dengan kondisi gerakan yang terdeteksi. Nah, berikut merupakan hasil dari outputnya ketika di-run. Karena outputnya sudah di-run sempurna, akan kita lihat dari serial monitor. Nah, gerakannya ini terdeteksi oleh peer-nya.